bagaimana Indonesia itu dimulai. 50 juta tahun yang lalu, Indonesia merupakan lempeng yang terpisahkan, yaitu bagian dari Asia, di mana Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Jawa itu adalah bagian dari Asia. Terjadinya pergeseran lempeng pada 20 juta tahun yang lalu itu membentuk kepulauan-kepulauan kecil di antara lempeng Asia dan Australia, di mana Papua itu masih masuk ke dalam lempeng Australia. Dan pergeseran itu lama-kelamaan membentuk tiga bagian yang terbentuk 1 juta tahun yang lalu, terbentuk menjadi 3 bagian yang memiliki karakter beraneka ragam. Bagian barat itu lebih cenderung mengikuti pola Asia, kemudian bagian timur itu mengikuti pola Australia, dan bagian tengah yang memiliki keunikan khusus karena tiap pulau dia memiliki kekhasan yang tersendiri. Sehingga jika kita lihat tingkat biodiversitas Indonesia itu bahkan menyaingi Brazil. Jika dilihat dari tingkat tumbuhannya itu lebih tinggi sedikit dibandingkan dengan Brazil. Sehingga potensi-potensi ini yang harusnya kita bisa optimalkan ke depannya. Jika kita lihat peningkatan manfaat dari tanaman herbal, ya, yang kita kenal pada zaman dulu itu adalah jamu, kemudian jamu saintifik, obat herbal terstandar, fitofarmaka, dan kemudian meningkat sampai dengan komponen aktif, itu akan memberikan nilai ekonomis yang tinggi kepada masyarakat. Selain itu juga, itu akan memberikan manfaat kita, terutama dalam menghadapi pandemik ini. Untuk itu, saya mengundang nanti untuk menyampaikan sebuah materi tentang potensi tanaman herbal sebagai imunobooster dan obat antiviral, yaitu kepada Bapak Ahmad Saihu. Beliau adalah Kepala Balai Penelitian dan Pengembangan Tanaman Obat dan Obat Tradisional. Beliau lahir tanggal 25 Mei 1968. Beliau memiliki bidang keahlian kesehatan masyarakat, epidemiologi, dan kesehatan lingkungan. Kemudian beliau menamatkan S1 di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga, kemudian S2 di Public Health Griffith University. Jadi beliau juga memiliki pengalaman di malariologi dan riset tumbuhan obat dan jamu, serta riset kesehatan nasional. Untuk itu, untuk mempersingkat waktu dan memberikan efektivitas, waktu dan tepat saya serahkan kepada Bapak Ahmad Saihu. Silakan Bapak. Ya, terima kasih Pak Akwin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak Ibu semua, para peserta webinar yang sangat membuat saya cukup bersemangat ya. Pesertanya cukup banyak dan dihadiri dari berbagai kalangan akademisi, peneliti, dan sebagainya. Juga yang datang ini dari Sabang sampai Merauke, saya lihat daftarnya ada di daftar peserta. Kita semua merupakan bagian dari suatu komunitas yang bergerak bersama-sama di dalam penanggulangan COVID-19 ini. Kita namakan Solidaritas for COVID ya, Solidarity for COVID-19. Nah, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan nanti. Terkait dengan potensi herbal, ya, potensi tanaman obat asli Indonesia ya, sebagai imunomodulator dan antiviral. Ini sudah kelihatan Pak ya? Sudah Pak. Oke, baik Bapak Ibu semua. Pertama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Esa, bahwa kita pada hari ini diberikan kesempatan dan kesehatan sehingga kita semua bisa mengikuti webinar ini walaupun dilaksanakan pada hari Minggu, tapi saya cukup melihat antusiasme peserta dan para panitia dari ICTS yang telah menyelenggarakan webinar ini. Baik, kita mulai paparan. Ini adalah
term yang digunakan pada diskusi kali ini, yaitu yang saya ambilkan dari WHO, yang dinamakan herbs itu adalah material-material tanaman obat yang dipergunakan, tanaman obat yang baik keseluruhan maupun bagian-bagiannya yang dipergunakan untuk pengobatan. Jadi herbs itu adalah seluruh bagian, apakah itu dalam bentuk daunnya, apakah itu bunganya, dan sebagainya. Ini adalah bagian-bagian herbs. Kemudian herbal medicine itu termasuk herbs tadi saya masukkan, yang saya masukkan di atas tadi itu juga adalah material-material herbal, baik berupa produk jadi maupun produk yang perlu dipersiapkan lebih dulu, yang berisi komponen-komponen aktif dari bagian-bagian tanaman maupun baik itu tunggal maupun kombinasi dan sebagainya. Sedangkan tanaman obat itu adalah tanaman baik itu tanaman liar maupun budidaya yang dipergunakan untuk tujuan-tujuan pengobatan. Sedangkan pengobatan tradisional ini adalah sesuatu yang memiliki sejarah panjang ya, yaitu total dari seluruhan pengetahuan, praktek, kemudian juga skill yang berdasarkan pada teori, kepercayaan, dan pengalaman sejak zaman nenek moyang dipergunakan, baik dari berbagai budaya dan sebagainya. Nah, tujuannya itu adalah untuk pencegahan, kemudian untuk peningkatan maupun pengobatan dan sebagainya. Itu adalah pengertian dari traditional medicine. Kemudian sesuai dengan tema dari yang diminta oleh panitia, yaitu tentang imunitas atau imunomodulator. Nah, kita bicara tentang imun sistem sel. Nah, ini ada beberapa sel-sel yang berperanan di dalam sistem imunitas tubuh, yaitu banyak sekali sel-sel dengan berbagai macam dan fungsi. Ya, inilah yang bertanggung jawab apabila ada suatu patogen yang masuk ke dalam tubuh dan peranannya masing-masing di dalam menghancurkan, melindungi dan sebagainya. Ada sel dendritik, ada T cell, kemudian ada natural killer cell, kemudian ada ILC, platelets, kemudian ada sel darah merah dan sebagainya. Nah, kalau kita melihat mekanisme bagaimana tubuh menghadapi patogen berbahaya, ini ada gambarannya di sini. Apabila patogen berbahaya itu masuk ke dalam tubuh ya, bisa lewat luka terbuka. Kalau di COVID ini, di COVID-19 ini bisa melalui mulut, hidung maupun mata dan sebagainya. Itulah kita disarankan juga untuk memakai masker dan sebagainya. Nah, apabila patogen berbahaya atau virus COVID ini masuk, nah kemudian di dalam tubuh virus ini akan memperbanyak diri dan mulai merusak tubuh. Nah, masing-masing sel yang ada di sini, yang ada di sebelah itu gambarannya itu mulai melakukan reaksi, ya, contohnya makrofag, yaitu sel pada jaringan di darah putih. Ini kemudian yang maju pertama menghadapi patogen dan akan meminta bantuan neutrofil untuk mencegah patogen membuat kerusakan lebih lanjut. Nah, apabila ternyata virulensinya lebih besar, kemudian sel dendritik kemudian maju dan memanggil bala bantuan berupa antigen, yaitu sel T dan sel B, yang memproduksi senjata berupa antibodi untuk melumpuhkan musuh. Nah, demikian proses yang di dalam tubuh, bagaimana sel-sel imunitas ini melakukan perlawanan terhadap patogen. Nah, seandainya sistem imun ini menang, sel tubuh yang mati akan tumbuh lagi, kemudian sel imun yang sudah selesai bertugas akan bunuh diri dan meninggalkan sel memori yang merekam ciri-ciri musuh. Sel ini akan mengenali dan membunuh musuh yang sama di masa mendatang, jadi membentuk kekebalan atau yang disebut dengan sel memori. Banyak cara ya, baik di Kementerian Kesehatan maupun di jurnal-jurnal yang bagaimana imunitas ini bisa ditingkatkan ya. Jadi kalau yang di slide seperti yang saya sampaikan di sini, yaitu dengan
istirahat yang cukup, kemudian konsumsi vitamin dan herbal, kemudian juga konsumsi makanan yang benar dan sebagainya, juga ada olahraga yang cukup dan sebagainya. Ini adalah cara-cara yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Selain ada bantuan dari sel-sel yang sudah di dalam tubuh. Tentu saja kita harus menyeimbangkan sistem kekebalan ini. Jadi jangan sampai ada overreaction ataupun underreaction. Kalau yang underreaction nanti bisa menimbulkan infeksi maupun kanker. Sedangkan kalau imunnya overreaction bisa menimbulkan masalah autoimun maupun masalah reaksi alergi. Jadi perlu keseimbangan imun sistem ini untuk mengoptimalkan efektivitasnya, yaitu dengan cara tadi itu bagaimana kita melakukan lifestyle yang baik, kemudian dietary yang baik dan sebagainya. Juga tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kita menjaga agar tubuh atau fisik kita tidak stres. Ada beberapa istilah biodiversitas ya, teman obat di Indonesia. Ada beberapa isu biodiversitas, yaitu saat ini kita mengalami cukup banyak permasalahan terkait dengan biodiversitas. Ya, kalau dulu katanya tumbuhan di Indonesia ini cukup besar atau disebut juga mega biodiversitas, dan posisinya ada yang mengatakan nomor 2 di seluruh dunia ini setelah Brasil. Tapi ada beberapa juga jurnal yang menyatakan bahwa posisi ini sudah bergeser menjadi urutan ketiga atau keempat. Kenapa? Karena ada pengurangan luas hutan yang semakin masif, kemudian adanya perubahan iklim global, bencana alam, dan modernisasi. Nah, inilah yang juga menjadi ancaman terhadap biodiversitas tumbuhan obat di Indonesia. Kemudian terkait dengan isu kemandirian bahan baku obat juga kita ada Inpres nomor 6 tahun 2016 tentang percepatan pengembangan industri farmasi dan alkes, dan Permenkes nomor 87 tahun 2013 tentang peta jalan kemandirian bahan baku obat. Nah, ini juga merupakan satu peluang bahwa pemerintah juga sudah mendukung secara aspek legal bagaimana kita bisa mendorong berbagai semua pihak yang bergerak di dalam pengembangan bahan baku obat ini agar mandiri. Kemudian juga isu ketahanan bahan baku obat nasional. Jadi kekayaan biodiversitas hayati di Indonesia ini berpotensi sangat besar untuk dikembangkan sebagai sumber bahan baku obat dan bahan baku obat tradisional. Untuk itu kami juga untuk melihat seberapa besar biodiversitas tanaman obat di Indonesia, kita melaksanakan Ristoja, jadi riset tumbuhan obat dan jamu. Jadi riset ini kami dilakukan oleh Badan Litbangkes atau yang kami lakukan di B2P2TOT, yaitu suatu riset dengan melakukan eksplorasi dan inventarisasi kekayaan sumber daya genetik tumbuhan obat, juga eksplorasi dan inventarisasi pengetahuan tradisional tentang pengobatan yang berbasis tanaman berskala nasional. Nah, kami melaksanakan ini dengan tujuan untuk pembangunan database tanaman obat secara nasional, kemudian sebagai upaya untuk perlindungan kekayaan tumbuhan obat dan kearifan pengobatan, serta percepatan pengembangan produk tanaman obat. Jadi database nasional yang ingin kita bangun yaitu database mengenai pengetahuan etnofarmakologi, kemudian ramuan obat tradisional, dan tumbuhan obat di Indonesia. Nah, di Indonesia sangat banyak sekali etnisis, jadi ada keragaman budaya dan etnis. Menurut BPS ada 1068 etnis yang ada di Indonesia, dan kami mengambil penelitian ini sekitar 400 etnis yang kita teliti. Nah, ini karena konsepnya pada waktu kita melaksanakan Ristoja ada 3 hal tadi yang kita ingin gali, yaitu database farmakologi, kemudian database tumbuhan obat, dan database ramuan obat tradisional. Kemudian dari hasil-hasil ini kita ingin menggali lebih lanjut tentang bagaimana
kita mengeksplor pemanfaatan dan pengembangan multi sektor berbasis kearifan lokal. Dan untuk itu tujuan akhirnya adalah bagaimana kita memajukan masyarakat yang sehat dan sejahtera dengan memanfaatkan kekayaan hayati di Indonesia. Nah ini tahapan Ristoja kita sudah berhasil melewati tahap 1 dan tahap 2, kemudian sebagian di tahap 3, nanti berlanjut di tahap 4. Tahap 1 sudah kita lakukan, yaitu kita pengumpulan data, penggalian informasi penggunaan tanaman obat, informasi ramuan, kemudian informasi kearifan, serta pengumpulan spesimen, foto dan spesimen tanaman obatnya. Kemudian tahap 2, kita lakukan cleaning data ramuan dan tumbuhan obat, kemudian autentifikasi spesimennya, serta pengelolaan herbarium. Jadi kita sudah membangun database tumbuhan obat secara nasional di Tawangmangu, dan kami kumpulkan di gedung yang kita namakan Herbarium Tawangmanguensis. Kemudian tahap 3 kita sebagian sudah kita lakukan, yaitu melakukan chemical profiling, DNA fingerprinting, dan DNA barcoding serta budidaya tanaman obat dan konservasinya. Nah, kemudian tahap 4 ini juga sebagian sudah kita laksanakan, sampel-sampel Ristoja sudah kita lakukan uji khasiat dan keamanan, uji klinis, kemudian pelayanan, pengembangan formula jamu, sertifikat jamu, dan sebagainya. Ini sudah kita lakukan. Kemudian pengembangan ramuan Ristoja ini adalah lanjutan dari itu tadi. Jadi pengembangan ramuan hasil Ristoja ini dari ramuan etnis yang sudah kita kumpulkan, kita pilih ya, berdasarkan screening farmakologi in vitro-nya, kita pilih kandidat ramuan potensial. Kemudian kita lakukan uji in vivo, sampai kemudian kita pilih ramuan-ramuan terpilih. Inilah yang kemudian akan kita lakukan uji klinis untuk menghasilkan jamu saintifik. Jamu saintifik itu adalah jamu yang sudah tersertifikasi, dalam arti kita sudah memberikan bukti atau evidence keamanan maupun pemanfaatannya. Ya, jadi kami lakukan Ristoja 405 etnis dari 1068 etnis yang ada. Kita sudah lakukan sejak tahun 2012, kemudian dilanjutkan 2015 dan 2017. Jadi ini etnis inilah yang kita kunjungi untuk kita data kearifan lokal dan etnomedisinya. Ini adalah hasilnya. Kita dalam Ristoja mengumpulkan informasi terkait dengan ramuan, kemudian info tumbuhannya, serta spesies tumbuhan yang dipakai. Nah, secara total selama 3 tahun itu kita mengumpulkan informasi ramuan sebesar 32.000 ramuan. Kemudian info tumbuhan yang kita kumpulkan ada 47.466 informasi tumbuhan. Dari ramuan-ramuan tersebut maupun informasi tumbuhan ini kita mendata ada sekitar 2.848 spesies yang digunakan oleh seluruh etnis Indonesia. Cukup besar sekali jumlah spesies yang digunakan ini. Nah, ini merupakan potensi bagaimana kita bisa memanfaatkan lebih lanjut tanaman-tanaman obat berdasarkan praktek-praktek yang dilakukan oleh etnis-etnis di seluruh Indonesia. Nah, ini kemudian kami lanjutkan. Ristoja 2012 itu ada 15.773 ramuan. Kegunaan terbanyak adalah digunakan untuk demam, sakit perut, dan sakit kulit. Ristoja 2015 ada 10.048 ramuan, kegunaan terbanyaknya sakit kulit, demam, dan luka. Sedangkan Ristoja 2017 ada 6.193 ramuan dengan kegunaan terbanyak untuk perawatan pra-persalinan maupun pasca persalinan, luka terbuka, dan malaria. Untuk kegunaan ramuan terbanyak ada 10 terbanyaknya. Di sini ada perawatan pra-persalinan dan pasca persalinan, kemudian luka terbuka, malaria, mencret, demam dan panas, batuk, tumor, kanker,
sakit pinggang, sakit kulit, dan MAH. Ini adalah kegunaan ramuan digunakan di suku-suku etnis tadi. Sedangkan jumlah total ramuan ada 25.821 formula. Nah, ini urut-urutannya seperti tadi. Di tahun 2012 ramuan terbanyaknya adalah demam, kemudian sakit perut dan sakit kulit. Sedangkan untuk 2015 yang terbanyak adalah sakit kulit, demam, dan luka. Ini sudah. Nah, untuk komposisi dan kegunaan ramuan cukup bervariasi ya, seperti di sini saya sampaikan bahwa terdapat 157 jenis bahan non tumbuhan yang digunakan ramuan. Ini cukup menarik perhatian kami ya, bahwa ternyata tidak hanya tumbuhan saja yang digunakan, tetapi juga ada non tumbuhan yang digunakan dalam ramuan. Nah, kalau kita lihat komposisinya, bahwa ada ramuan tunggal itu sebesar 3.500, sedangkan ramuan kombinasinya ada 2.597. Nah, di sini ada satu ramuan yang komposisinya 2-5, bahkan ada juga yang komposisinya lebih dari 6 komposisi tumbuhan. Nah, ini adalah bagian tumbuhan sebagai bahan jamu. 41% itu adalah daun, kemudian berturut-turut ada 8% akar, 6% kulit batang, dan 5% batang. Kenapa ini diberikan warna yang berbeda? Karena ini adalah kalau kita manfaatkan secara terus-menerus, maka ini akan mempengaruhi jumlah populasi dari tumbuhan tersebut. Karena kita langsung mengambil akar, kulit batang, dan batang yang bisa membunuh satu bodi tumbuhan tersebut. Jadi ini ada 19% ya masyarakat atau etnis yang menggunakan akar, kulit batang, dan batang di dalam ramuan pengobatannya. Ini perlu adanya upaya pelestarian untuk jenis tumbuhan tersebut. Ini adalah pengelompokan ramuan-ramuannya. Jadi ini kami berikan definisi operasional dari masing-masing penyakit maupun gejala maupun kegunaannya. Ya, contohnya ada etnis yang atau kepala pengobat tradisional, biasanya itu adalah yang dianggap ketua etnisnya. Contohnya adalah anti nyamuk. Jadi kalau kita menanyakan ini untuk apa, itu kan itu adalah ramuan yang digunakan untuk mencegah gigitan nyamuk. Jadi kita kelompokkan sebagai ramuan-ramuan sebagai anti nyamuk. Nah, demikian ada banyak sekali definisi operasional kita gunakan, ya, dan seterusnya. Nah, ini ada sampai 73 ya, 72 ramuan atau gejala dengan definisi operasional yang berbeda. Ini adalah jumlah total, tadi sudah jumlah total tumbuhan obat yang kita sudah identifikasi, ada 2.848 spesies. Ya. Ini adalah gambarannya. Kalau kita baca, ini irisan-irisan ini adalah angka di dalam irisan itu adalah tumbuhan-tumbuhan yang sama yang kita temukan pada 2 survei atau 3 survei yang kita lakukan dalam 3 tahun tersebut. Nah, kita ke lebih khusus lagi, kita akan bicara data risetja terkait dengan ramuan kebugaran atau imunomodulator. Ternyata memang dalam risetja ini banyak sekali ramuan-ramuan imunomodulator yang sudah dipakai secara turun-temurun maupun secara praktek oleh para etnis di Indonesia. Ya, yang terkait dengan kebugaran atau imunomodulator, tahun 2012 ada 97 etnis yang memiliki ramuan kebugaran dengan jumlah ramuannya sebesar 234. Demikian juga 2015 dan 2017. Sehingga total selama 3 kali kita melakukan riset tanaman obat dan jamu tersebut, ada 167 etnis yang memiliki ramuan kebugaran dengan total jumlah ramuan kebugaran sebesar 391. Ini adalah sebaran etnis-etnis yang menggunakan ramuan kebugaran. Cukup tersebar ya, dari Sabang sampai Merauke juga menggunakan memiliki ramuan kebugaran ini. Nah, ini adalah
spesies tanaman obat yang digunakan untuk imunomodulator atau kebugaran, kalau istilahnya itu adalah peningkatan daya tahan tubuh. Ada 260 spesies dan kami ambil beberapa spesies tanaman obat di sini. Yang paling banyak itu adalah jahe, kemudian kedua adalah sembung legi, mengkudu, meniran, temulawak, seriwangi, pasak bumi, seri masak, kencur, dan daun salam. Nah, memang kalau kita lihat beberapa praktek pengobatan tradisional yang di Indonesia, ya, ini banyak sekali menggunakan tanaman-tanaman ini untuk kebugaran. Dan ini kita sudah buktikan di dalam riset kami bahwa tumbuhan-tumbuhan obat ini paling sering dipakai. Dan kalau memang kita ingin mengeksplor lebih jauh, meneliti lebih lanjut terkait misalkan untuk COVID-19 ini, ya kita bisa membuktikan apakah klaim dari etnis tersebut memiliki bukti saintifiknya. Nah, ini adalah peluang bagi Bapak Ibu yang tergerak di dalam penelitian terkait dengan imunomodulator. Kemudian ini ada lanjutannya, ada jeringau, sirsak, secang, pepaya, kumis kucing, siri, beruntas, alang-alang, senggani, dan banglai. Nah, itu ada 20, dari 290 tanaman obat yang digunakan untuk imunomodulator, ini adalah 20 tanaman terbanyak yang digunakan. Kemudian bagaimana dengan data riset yang berkaitan dengan virus? Ya. Karena ini penelitian etnomedicine, jadi kami belum melaksanakan uji fitokimia, tetapi berdasarkan indikasi terkait virus yang dinyatakan oleh kepala suku atau para pengobat tradisional yang kemudian kami definisikan sebagai penyakit-penyakit herpes, kemudian masuk angin, gondongan, parotitis, kemudian HIV/AIDS, dan sakit kuning serta campak. Jadi kami menganggap bahwa penyakit-penyakit ini adalah penyakit-penyakit yang terkait dengan virus yang disampaikan oleh para responden kami atau para informan. Nah, ini adalah gambaran jumlah etnis yang memiliki ramuan antivirus dan jumlahnya. Jadi secara total ada 337 etnis di Indonesia yang memiliki ramuan antivirus, maaf ini salah nih, antivirus. Kemudian jumlah ramuan antivirus yang digunakan seluruh Indonesia itu ada 2.238 ramuan. Cukup banyak sekali kekayaan lokal atau kekayaan budaya lokal terkait dengan penanggulangan atau untuk penyakit antivirus ini. Ini adalah sebaran hampir sama ya, seluruh Indonesia ada etnisasi yang menggunakan ramuan-ramuan tersebut. Kemudian dari segi spesies tanaman obat yang digunakan terkait dengan virus ini cukup besar juga, ada 660 spesies tanaman obat. Nah, ini kami sampaikan 20 spesies terbanyak, yaitu jambu biji, kemudian kunyit, bambu, kelapa, kemudian ada temulawak, jahe, jarak, pinang, alang-alang, dan pisang. Selanjutnya ada sirsak, kemudian senggani, mengkudu, bandotan, bawang merah, semu legi, siri, akar kuning, sawo, dan jeringau. Jadi kalau kita mengikuti berita-berita atau mengikuti jurnal-jurnal yang ada saat ini, ada beberapa tanaman yang memang sudah akan diteliti atau sudah diteliti lebih lanjut untuk COVID-19. Dan ternyata memang ada beberapa tanaman yang data yang ada di Indonesia ini dipergunakan untuk penelitian-penelitian tersebut. Kemudian saya ingin menyampaikan beberapa penelitian terkait herbal sebagai imunomodulator dan antiviral, baik yang dilakukan di Indonesia oleh Badan Pangkes sendiri ataupun dari jurnal-jurnal yang lain di Indonesia serta di mancanegara. Nah, kami mempunyai program penelitian saintifikasi jamu.
Ya, ini adalah salah satu penelitian yang kami lakukan, yaitu tidak bisa. Ini pengaruh beberapa pemberian ramuan tanaman obat temulawak, kunyit, kemudian meniran, serta ekinase terhadap aktivitas imunomodulator mencegah. Jadi ini adalah penelitian preklinik. Kita tahu bahwa tanaman temulawak, kunyit, meniran, dan ekinase ini masing-masing ya sudah ada jurnalnya sebagai imunomodulator. Tapi kami ingin melihat bahwa dari hasil penelitian kami ternyata secara praktek di masyarakat ini disajikan ramuan atau jamu. Jadi kita melihat bagaimana pengaruh ramuan tanaman obat temulawak, kunyit, meniran, dan ekinase ini terhadap respon imun. Nah, kita ujikan pada mencit jantan galur Swiss, bagaimana aktivitasnya terhadap bagaimana pengaruh ramuan terhadap aktivitas proliferasi limfosit dan kadar IFNY-nya. Nah, dari hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh teman-teman peneliti di B2 P2TOT, ternyata ekstrak ramuan ini mampu meningkatkan aktivitas proliferasi limfosit pada sel limfosit limfa. Ada perbedaan secara bermakna dibandingkan kontrol negatif muncul pada seluruh variasi dosis. Sedangkan aktivitas proliferasi tertinggi ditunjukkan oleh ekstrak ramuan dan dosis 1000 mg per mililiter. Nah, ini kemudian hasil uji preklinik ini kita lanjutkan dengan uji klinisnya, ya, dengan menggunakan formula jamu yang sama. Dari segi keamanan, hasilnya adalah formula jamu yang terdiri dari rimpang temulawak, rimpang kunyit, dan herba meniran ini terbukti tidak mempengaruhi fungsi hati, ginjal, dan profil darah pada pemakaian 42 hari berturut-turut. Sedangkan kemanfaatannya dari hasil penelitian ini, dari uji klinis ini, formula jamu yang terdiri dari rimpang temulawak, rimpang kunyit, dan herba meniran ini dapat membantu meningkatkan kebugaran kardiovaskular subjek. Namun tidak bermakna untuk komposisi tubuh, indeks massa tubuh, fleksibilitas otot, dan kekuatan otot. Dengan demikian, formula jamu temulawak, kunyit, dan meniran dapat meningkatkan kualitas hidup subjek terutama untuk dimensi peranan fisik dan anti nyeri. Ini yang sudah kita lakukan. Hasil penelitian tersebut sudah kami bukukan ya, sudah kami presentasikan, dan kami sudah menerbitkan buku jamu saintifik maupun 11 ramuan jamu saintifik pemanfaatan mandiri oleh masyarakat. Nah, ini selain ramuan jamu untuk kebugaran, ada beberapa, ada 11 ya ramuan jamu saintifik yang dengan metode yang sama, dengan pola yang sama kita lakukan penelitiannya. Kemudian di media sosial pernah juga informasi ya atau berita yang cukup viral bahwa kurkumin ini meningkatkan sensitivitas terhadap COVID-19. Namun kemudian kami melakukan kajian yang kesimpulannya bahwa kurkumin itu sebenarnya aman dikonsumsi saat pandemi COVID-19. Ini sudah kami sampaikan di media website Badan Litbang Kesehatan. Dasarnya adalah penggunaan kunyit dan temulawak dalam ranah preventif ini untuk mencegah terjangkitnya COVID-19 justru sangat relevan berdasarkan pada beberapa penelitian praklinik dan klinik dari kurkumin yang terbukti memiliki efek imunomodulator. Jadi kemudian kajian-kajian lebih lanjut berdasarkan penelusuran literatur juga kita mendapatkan bahwa kurkumin itu juga memiliki efek menghambat proses pertumbuhan virus. Selain itu kami juga pernah menginformasikan berdasarkan praktek empirik ada beberapa tanaman yang sudah dikenal luas oleh masyarakat untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Dan ini sebenarnya sudah ada di dalam buku Vademicum tanaman obat untuk sertifikasi jamu. Jadi kami sudah menyampaikan bahwa ada beberapa ya, diantaranya adalah pegagan, bawang putih, temulawak, meniran, kunyit, dan temu mangga. Ini secara empirik
pernah digunakan dan sampai saat ini juga digunakan oleh masyarakat di Indonesia sebagai ramuan atau jamu untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Dari Badan POM ini juga ada beberapa pilihan tumbuhan untuk membantu memelihara daya tahan tubuh. Antara lain adalah sambiloto, meniran, temulawak, kunyit, jahe, dan jambu biji. Ini juga bisa dipakai untuk membantu memelihara daya tahan tubuh. Bagaimana dengan penelitian-penelitian di luar negeri ya? Ini banyak sekali. Yang pertama ini ada beberapa review terhadap beberapa penelitian yang dilakukan. Ini ada beberapa ya, ada prospek masa depannya juga terhadap herbal ya, immunomodulator. Jadi di sini disampaikan bahwa secara global bahwa penelitian ini banyak sekali ramuan-ramuan herbal yang bisa meningkatkan imun sistem ya melalui stimulasi makrofag, limfosit dan modulasi terhadap profil sitokin. Kemudian ternyata herbal immunomodulator yang dipergunakan ini banyak sekali, termasuk di sini ada flavonoid, kemudian glikosid, polisakarid, terpenoid, dan minyak esensial. Kemudian juga ada beberapa alkaloid. Ini semuanya komponen-komponen herbal yang cukup vital di dalam immunomodulator. Kemudian penelitian selanjutnya judulnya adalah Potential Inhibitor of COVID-19 main protease from several medicinal plant compound by molecular docking study. Nah, di sini saya beri catatan bahwa komponen-komponen seperti camferol, quercetin, luteolin, sevin-glukosid, kemudian dimetoksikurkumin, ada naringenin dan sebagainya yang ditemukan pada tanaman obat ini mempunyai reaksi terhadap potensial inhibitor of COVID-19 MPRO. Nah, ini ternyata di sini kalau kita baca penelitian jurnal ini secara keseluruhan, banyak tanaman-tanaman yang potensial sebagai pilihan untuk COVID-19 ini. Kemudian di Cina juga ada penelitian terkait dengan coronavirus ini. Ya. Jadi ada beberapa penelitian, kalau yang ini penelitiannya berupa review dan bagaimana perspektif dari para peneliti tersebut terkait dengan penggunaan tradisional medicine untuk coronavirus. Nah, jurnal tersebut menginformasikan bahwa banyak sekali formula-formula tradisional Chinese medicine atau CTM. Antara lain adalah yang terkenal adalah Yin Kyo San dengan komposisi ada fructus forsythiae, kemudian flonicerai dan sebagainya. Dan efeknya adalah bagaimana? Nah, ini ada term dari pengobatan tradisional yaitu untuk misalkan untuk menurunkan panas dan sebagainya, untuk mengurangi toksisitas dan sebagainya. Selain Yun Kyo-san juga ada yang paling bawah ini adalah Masin Gan Sitang, bahasa Cina juga ini. Ini ada komposisinya ya. Ada komposisinya, ada Epitre herba dan kemudian ada Armeniaceae dan sebagainya. Nah, bagaimana kemudian efeknya sama ini, rata-rata sama, yaitu untuk menurunkan panas dan sebagainya. Kalau di kita ini sepertinya untuk obat, untuk penurun demam, masuk angin dan sebagainya. Kalau term pengobatan tradisional Indonesia. Kemudian juga yang digunakan untuk pencegahan ya, yang digunakan untuk pencegahan COVID-19, yaitu ada Astragalus, membranaceus, ya. Kemudian ada Glycericae uralensis dan sebagainya.
Ini ada beberapa tanaman obat. Sama di penelitian lain juga ada Astragalus membranaceus. Di nama-nama herbal Cinanya. Cuma di situ di kesimpulan di catatannya adalah bahwa untuk efikasi klinis dan keamanan pemberian herbal ini terhadap pasien perlu dievaluasi lebih lanjut. Sedangkan sama ya, jadi keamanan herbal Cina ini yang digunakan untuk pengobatan pada infeksi coronavirus ini perlu dievaluasi secara mendalam atau secara hati-hati. Ini juga ada penelitian lain, jadi penggunaan jahe ya, fresh ginger sebagai antiviral untuk human respiratory syncytial virus atau HRSV ya. Nah, di kesimpulannya bahwa jahe segar, bukan jahe kering ya, ini cukup efektif untuk melawan tadi human respiratory syncytial virus. Jadi ini kesimpulannya. Jadi cukup potensial dikembangkan sebagai antivirus untuk melawan virus tersebut. Penelitian lainnya dari Pakistan. Ini adalah antiviral potential of medicinal plants against HIV, HSV, influenza, hepatitis, kemudian juga Coxsackie virus. Jadi ada tanaman-tanaman seperti Sambucus nigra, Caesalpinia pulcherrima, dan Hibericum conatum yang cukup potensial atau promising sebagai antiviral. Kemudian di India juga ada penelitian-penelitian yang di sini adalah reviewnya, review imunomodulator pada pengobatan tradisional di India. Jadi ini sama ya dari kesimpulannya bahwa banyak sekali tanaman-tanaman obat yang dipergunakan untuk imunomodulator yang dipergunakan di dalam model-model eksperimen pada dosis-dosis yang berbeda. Kemudian dengan berbagai tipe metode screening baik in vitro maupun baik in vivo dan in vitro sudah dihasilkan beberapa gambaran aktivitas farmakologinya. Ini sama di India juga ada penelitian terkait dengan herbal plants yang dipergunakan untuk imunomodulatory. Nah ini, tapi di sini ada bedanya yaitu bahwa agen yang dipergunakan itu tidak hanya dari tanaman saja, tetapi juga ada bagian-bagian hewan yang dipergunakan untuk meningkatkan respon imun. Nah ini juga penelitian cukup menarik. Selanjutnya, nah ini adalah tanaman-tanaman yang banyak sebagai perbandingan saja bahwa kita sebenarnya sudah punya research tadi. Kemudian ini adalah daftar tanaman yang memiliki aktivitas imunomodulatory. Jadi ada yang terkenal itu adalah Hibiscus rosa sinensis, itu bagian digunakan adalah bunganya. Efeknya adalah ekstraknya adalah ekstrak hidroalkoholik ekstrak. Dan ada beberapa aktivitas yang kegunaannya itu untuk imunomodulator juga. Ini ada daftarnya cukup banyak, bisa dilihat di situ. Kemudian juga ada penelitian terkait menggunakan Melaleuca alternifolia. Ini cukup terkenal. Tanaman ini berasal secara originalnya itu dari Australia ya. Digunakan juga sebagai imunomodulator. Jadi penggunaan Melaleuca alternifolia konsentrat untuk inhibitasi LPS yang diinduksi dengan NF-κB aktivasi untuk meningkatkan produksi sitokin pada sel mieloid. Jadi penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa Melaleuca alternifolia konsentrat ini
memiliki efek imunomodulator terhadap aktivitas NF-kB signaling activation ini, dan untuk meningkatkan level produksi sitokin by macrophage like cell-nya. Kemudian, nah ini yang diteliti juga di kita di Kementan ya, penggunaan eukaliptol atau eukaliptus dengan zat aktif sineolnya. Jadi kesimpulan dari penelitian ini adalah eukaliptol memiliki potensi untuk pengobatan COVID-19 ya, sebagai inhibitor COVID-19 Mpro-nya. Nah, tapi demikian, namun penelitian lebih lanjut perlu dilakukan untuk penggunaan sebagai pengobatan COVID-19. Ini sama ini. Jadi ada sama ya, ada penelitian eukaliptus citriodora dengan aktivitas antivirusnya. Ini sama dengan penelitian sebelumnya. Nah ini kemarin sudah di launching oleh Balitbangtan terkait dengan pengobatan virus corona berbasis eukaliptus. Ini memang saya ambil dari media bahwa hasil penelitian dilaksanakan oleh Balitbangtan ini menunjukkan bahwa eukaliptus dapat dimanfaatkan sebagai antivirus dan aktivitas membunuh virus 80-100% tergantung jenis virusnya. Kemudian minyak atsiri eukaliptus ini memiliki senyawa 1,8 sineol yang juga disebut eukaliptol, yang merupakan komponen utama dari minyak atsiri yang ditemukan dalam daun eukaliptus yang memiliki aktivitas antivirus, antiinflamasi, dan antimikroba. Nah, ini terakhir, apa yang perlu kita lakukan berikutnya? Nah, beberapa minggu yang lalu kami melaksanakan FGD dengan Pokja TOT yang dulunya dikenal dengan Pokja Nastoi. Kami melakukan FGD secara daring juga, secara online meeting. Kesimpulannya, rekomendasi dari Pokja TOT bahwa dalam masa pandemi COVID-19 ini perlu dilakukan penelitian dan kajian secara cepat dan tepat. Cepat dalam arti bahwa kita saat ini benar-benar membutuhkan tindakan bagaimana kita bisa menurunkan angka kesakitan maupun kematian akibat COVID-19 ini dengan memanfaatkan tanaman obat asli Indonesia sebagai bagian dari upaya penanggulangan COVID-19. Tanaman obat yang promising untuk penelitian lebih lanjut adalah sambiloto, kemudian kunyit, temulawak, meniran, jambu biji, timi, vitek, kemudian jeruk-jerukan, tanaman yang berkatekin, kelor, serta ramuan SC untuk kebugaran yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, efek terapi yang dituju untuk penanggulangan COVID-19 ini adalah sebagai antivirus, kemudian imunomodulator, antioksidan, juga ekspektoran, karena ada beberapa penderita yang menunjukkan kesulitan mengeluarkan dahak dan sebagainya. Kemudian juga untuk peningkat permeabilitas pembuluh darah. Inilah beberapa tanaman obat maupun efek terapi yang sangat diperlukan pada saat ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.